Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Wabarakatuh. Ya, sebelum saya mulai, suara saya gimana? Terdengar dengan jelas? Ada masalah atau Terdengar tidak? jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Terima kasih. Gimana kabarnya? Semoga semua sehat-sehat selalu ya. Alhamdulillah sehat, Pak. Ya. Untuk materi minggu lalu bagaimana? Apakah sudah di-download dan juga dibaca dan juga didengarkan ya dari Instiper Classroom? Sudah belum? Halo. Nggak apa, jawab jujur saja. Sudah atau belum? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum, Pak. Kebanyakan belum ya? Belum, Pak. Oke, jadi untuk perkuliahan ya, meskipun dengan online maupun offline, pada dasarnya intinya adalah sama ya. Jadi itu kembali lagi ke diri kalian. Kalian butuh atau tidak, kalian perlu atau tidak ya. Kalian kan sudah membayar untuk ikut kuliah ya kan di Instiper. Dan kemudian tentu ada harapan selain nilai ya kan yang ingin kalian dapat, yaitu ilmu yang bisa kalian gunakan di masa depan. Jadi di sini dosen sifatnya hanya memfasilitasi ya, memberikan materi, memfasilitasi kalian untuk memahami perkuliahan. Selebihnya kembali ke Anda, apakah Anda perlu atau tidak, itu kembali lagi ke diri Anda. Tapi nanti di masa depan, suatu saat ketika Anda sudah lebih dewasa pemikirannya ya, kalian pun sekarang saya yakin sudah dewasa, sudah bisa memilih ya kan, mana yang menurut kalian penting dan mana yang tidak. Jangan sampai menyesal ya kan, karena penyesalan selalu ada di belakang, dan itu lebih tidak enak ya daripada tidak pernah mencoba atau tidak pernah untuk berusaha. Jadi meskipun dosen mungkin ada sebagian yang share mata kuliahnya tidak online tatap muka seperti ini, tapi melalui Instiper ataupun Google Classroom, usahakan untuk dipahami ya dengan baik, dan kemudian apabila ada pertanyaan ditanyakan. Karena itu lagi kembali ke diri kalian yang akan kalian menggunakan ilmu-ilmu tersebut nanti ya. Mungkin sekarang nggak kerasa manfaatnya, tapi nanti satu hari nanti pasti ada manfaatnya. Oke? Baik, Pak. Nah, jadi nanti setelah ini disimak ya, karena saya nggak mungkin mengulangi karena materinya banyak. Nanti ketika sudah disimak, nanti ketika ada pertanyaan bisa ditanyakan di minggu berikutnya. Lalu untuk tugas yang saya minta untuk membuat postingan Instagram, semua sudah masuk ke Instiper Classroom atau ada yang belum masuk nih ke Instiper Classroom? Halo? Sudah semua kayaknya, Pak. Sudah semua masuk. Ada yang belum? Oke, kalau sudah masuk semua tentu sudah bisa melihat di Instiper Classroom bagaimana tugasnya yang saya berikan. Hingga saat ini baru 6 yang mengerjakan. Jadi harapan saya semoga kalian mengerjakan dengan baik ya. Kenapa sih saya kasih tugas seperti itu? Karena saya tahu kalian itu pasti bersentuhan dengan handphone sepanjang hari itu banyak sekali ya. Dan daripada kalian tidak memanfaatkan fasilitas handphone, internet yang diberikan, maka kalian sudah masuk di THP, Instiper, tentunya ada harapan ya kan dari keluarga, dari masyarakat, kalian bisa punya bekal ya kan. Nah, kenapa enggak kalau kalian men-sharing atau menceritakan melalui media sosial kalian tentang ilmu apa yang kalian dapat di
THP. Nah, salah satunya kenapa saya kemarin saya kasih tugas seperti itu adalah untuk itu. Untuk kalian supaya belajar untuk berbagi, ya. Karena cara belajar yang paling gampang itu adalah dengan cara mengajarkan kepada orang lain. Itu adalah cara belajar yang paling efektif. Karena otomatis secara tidak langsung kita harus belajar dulu sebelum kita mengajarkan kepada orang lain. Nah, kenapa saya kasih tugas kalian untuk membuat posting Instagram seperti itu. Nah, harapan saya kalian tidak melakukan plagiasi ya, atau mengcopy pekerjaan milik orang lain atau yang sudah ada di media sosial. Nah, kalian boleh mengambil sumbernya, tetapi kalian harus edit ulang. Kalian harus edit ulang dengan bahasa kalian, dengan desain kalian sendiri ya. Seperti itu. Karena nggak enak kan kalau suatu hari nanti pekerjaan kalian yang menghasilkan uang, nanti ketika sudah menghasilkan uang, itu dicuri oleh orang lain. Ya, pasti nggak enak. Maka dari itu saya mengajarkan kalian juga harus bersikap yang sama untuk tidak mencuri atau memplagiasi pekerjaan milik orang lain. Oke, kita lanjutkan ke perkuliahan sekarang. Hari ini saya akan membahas tentang metabolisme dari lemak. Ya, jadi gimana nasib lemak ketika masuk ke dalam tubuh, bagaimana dia dicerna, kemudian bagaimana dia dihasilkan energi dari sana. Oke, saya akan coba sharing dulu. Oke, apakah share screen saya sudah kelihatan? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah ya. Oke. Pemecahan asam lemak di dalam tubuh untuk menjadi energi itu disebut dengan proses namanya beta oksidasi atau oksidasi beta. Jadi ini adalah proses pemecahan. Nanti ketika kalian makan lemak, coba contoh salah satu, sebutkan sumber lemak apa? Daging. Daging. Oke, apa lagi? Margarin, Pak. Margarin. Apa lagi? Susu. Susu. Oke, jadi itu adalah sumber dari lemak. Kalau yang nabati apa misalkan? Buah-buahan, alpukat ya. Itu kan juga Iya, Pak. sumber asam lemak. Nah, oke. Nah, berikutnya ini adalah bagaimana di dalam suatu sistem pencernaan atau organ dari kita itu mengolah lemak, atau kalau secara umum kita sebut lemak itu kalau di istilahnya adalah trigliserida. Ya. Untuk yang pertama dia akan masuk ke dalam lambung ya, bersama dengan makanan lain, masih dalam bentuk makanan ini ya, yang kita konsumsi, kemudian masuk ke dalam lambung. Nah, dan kemudian dia akan masuk di sini, ada namanya empedu yang akan mensekresikan garam empedu untuk membentuk suatu emulsi, sistem emulsi dengan lemak. Untuk membentuk suatu emulsi dengan lemak. Nah, ini terjadi ya setelah keluar dari lambung, ini terjadi di dalam usus kecil atau usus halus ya. Usus halus. Di sini
ada garam empedu atau bile salts ya dalam bahasa Inggris. Itu membentuk emulsi ya, yang nanti disebut dengan micelles. Mengemulsi ini maksudnya apa sih? Jadi dia kan kalau lemak itu strukturnya adalah nonpolar. Jadi dia punya struktur nonpolar yang panjang, seperti ada kepala dan kemudian ada ekornya yang panjang. Nah itu emulsi akan menambahkan gugus polar di dalamnya, sehingga dari kompleks micelles nanti dia akan punya sisi non-polar dan juga polar. Yang ditunjukkan seperti gambar sebelah kanan ini ya. Ada yang kepala warna biru, ada ekor warna kuning seperti ini. Itu adalah micelles ya. Jadi ada bagian yang berstruktur polar ya, artinya dia larut dalam air, dan juga ada yang non-polar dari lemak itu sendiri. Dia akan larut pada non-polar ya, larut pada pelarut non-polar seperti minyak ya. Nah, kemudian nanti micelles tadi akan didegradasi atau dipecah sama yang namanya enzim lipase. Nah, tadi kan kalau lemak itu kan adalah asam lemak plus gliserol ya. Sehingga disebut juga sebagai triasil gliserol. 3 asam lemak dan 1 gliserol. Tri itu 3 ya. Asil itu asam lemak. Nah, nanti dia akan dipecah nih oleh namanya enzim lipase di dalam usus halus juga. Nah, selanjutnya pecahannya ya, asam-asam lemak, kemudian produk hasil pecahan yang lain itu akan ditangkap oleh mukosa atau selaput-selaput lendir di dinding-dinding ya usus halus. Yang kemudian akan disusun lagi menjadi triasil gliserol yang baru. Nah, baru setelah itu triasil gliserolnya bisa masuk ke dalam sistem darah ya. Ini dengan kolesterol dia akan membentuk kompleks terlebih dahulu yang disebut dengan silomikron ya. Jadi nanti ini setelah asam lemak dipecah jadi asam lemak disusun lagi jadi triasilgliserol plus kolesterol sehingga menghasilkan silomikron yang nanti akan diserap oleh pembuluh darah ya, pembuluh darah. Nah, pembuluh darah ini ya, setelah ini silomikron masuk ke dalam pembuluh darah. Nah, ini akan terjadi serangkaian proses pemecahan ya sebelum masuk ke dalam sel untuk dilakukan beta oksidasi. Yaitu dipecah lagi pakai yang namanya lipoprotein, enzimnya lipoprotein lipase. Kenapa lipoprotein? Karena tadi dia adalah kompleks di dalam silomikron tadi, ada kompleks lemak, kemudian ada kolesterol, ada apolipoprotein. Ya, setelah itu dia tahap 6 ini dipecah dia untuk kembali lagi jadi asam-asam lemak dan gliserol. Barulah ya, ini terjadi di pembuluh darah ya, ingat ya. Kalau tadi itu terjadi di usus halus untuk lipase yang pertama sebelum dia menjadi silomikron. Nah, setelah jadi silomikron maka dia akan dipecah di pembuluh darah. Kemudian akan menjadi asam lemak dan gliserol. Asam lemaknya barulah masuk ke sel untuk dilakukan proses beta oksidasi untuk menghasilkan energi. Ya. Oke, jadi supaya lebih mudah, nanti kalian bayangkan ya, kalian makan makanan yang mengandung lemak, ya, itu perlu diubah dulu dari makanan tadi, dari lemak tadi, untuk bisa masuk ke dalam pembuluh darah. Ya, kuncinya itu perlu diubah dulu sebelum masuk ke pembuluh darah. Nah, dirubahnya menjadi apa? Yaitu diubah menjadi silomikron. Ingat ya, diubah menjadi silomikron. Baru nanti silomikron bisa masuk ke dalam pembuluh darah.
lemak harus diubah dulu supaya bisa masuk ke pembuluh darah. Diubah menjadi silomikron agar bisa masuk ke pembuluh darah. Pembentukan silomikron ini di mana? Pembentukan silomikron ini terjadi sebelum masuk pembuluh darah atau berada di dinding-dinding usus halus. Ya. Silomikron itu apa? Silomikron adalah kompleks antara lemak atau triasilgliserol dengan kolesterol dan juga apolipoprotein. Nah, tadi kalau ditarik lagi sebelum silomikron, maka dia harus lemak itu membentuk micelles ya. Artinya dia harus bisa larut pada polar dan juga non polar atau emulsifier atau emulsifikasi atau emulsi, produk emulsi. Nah, maka harus ada bantuan garam empedu. Nah, dengan garam empedu membentuk emulsi, kemudian masuk menjadi silomikron ditambah dengan protein dan juga kolesterol, baru kemudian masuk ke pembuluh darah. Setelah di pembuluh darah, silomikron akan dipecah jadi asam lemaknya masuk ke dalam sel dan barulah mulai proses beta oksidasi. Oke, dari sini dulu ada pertanyaan nggak? Sebelum saya lanjutkan lagi ke proses beta oksidasi ya. Setiap saya kuliah saya rekam, jadi semoga nanti bisa didengarkan lagi untuk diulang-ulang supaya paham. Oke, jika tidak ada, kita akan masuk ke gambar yang di sebelah kanan ini. Ini adalah gambar dari silomikron ya. Silomikron itu seperti ini. Jadi dia adalah kompleks ya antara triasilgliserol atau lemak, kemudian ada fosfolipid, kemudian ada kolesterol, dan kemudian ada apolipoprotein. Nah, ini membentuk kompleks namanya silomikron. Oke. Ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Ada pertanyaan? Pak, mau Ya, bertanya. silakan, Hesti, silakan. Berarti untuk masuk ke pembuluh darah itu lemak itu harus diubah ke silomikron terlebih dahulu, Ya. Pak. Dengan Ya. tujuan supaya apa tuh, Pak? Ya, pertanyaan bagus, Hesti ya. Jadi dia sebelum masuk ke dalam pembuluh darah harus diubah dulu menjadi yang namanya silomikron ya. Kenapa seperti itu? Karena sistem di dalam pembuluh darah itu mengenalinya. Jadi kalau di dalam tubuh itu ada sistem ya, sistem dari sel-sel ya. Mengenalinya itu adalah bentuk silomikron. Tidak bisa untuk mengenali dari bentuk triasilgliserol atau lemak secara utuh. Tapi mengenalinya adalah dalam bentuk silomikron, yakni bentuk yang sudah kompleks ya, bentuk yang sudah lengkap. Bentuk yang sudah lengkap dengan ada kolesterol di dalamnya, ada lemak di dalamnya, ada fosfolipid dan juga protein di dalamnya. Jadi ini harus dalam bentuk silomikron supaya bisa dikenali oleh pembuluh darah, dan yang lebih penting adalah bisa dikenali oleh enzim ya, enzim nanti yang memecah menjadi asam-asam lemak yang akan masuk ke dalam sel ya. Jadi enzim kan punya sifat spesifik, dia hanya bisa mengenali berdasarkan dengan sifatnya ya, karakteristiknya. Nah, enzim apa? Nah, di sini sudah ada ditulis, yaitu enzimnya adalah lipoprotein lipase ya. Enzimnya lipoprotein lipase artinya dia lipase yang spesifik untuk lipoprotein. Nah, lipoprotein ini dapatnya dari mana? Dapatnya dari kompleks silomikron tadi. Kalau nggak ada kompleks silomikron, maka dia akan masuk
masuk hanya lemak saja. Nah, lemak saja itu nggak bisa dideteksi oleh lipoprotein lipase. Ya, jadi di dalam tubuh ada sistem enzim yang mengatur itu semua. Gitu, Hesti ya. Jadi supaya dikenali dengan enzim lah, prinsip paling mudahnya seperti itu jawabannya. Supaya bisa dikenali oleh enzim. Baik, Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, kita lanjutkan ya. Yang lain ada lagi nggak? Oke, kalau tidak ada ini. Oh, ini seharusnya tidak muncul di sini nih. Bentar, ini dulu ya. Nah, ini adalah jalur, kalau kalian masih ingat waktu kita membahas soal glikolisis, kemudian siklus Krebs ini juga sudah pernah muncul ya. Aduh. Jadi ini adalah jalur untuk terjadinya proses katabolisme atau pemecahan senyawa-senyawa bermolekul besar, protein, lemak, gula, karbohidrat ya di dalam sel. Nah, kita lihat di sini bahwa semua jalur itu bermuaranya ke siklus Krebs. Mulai dari glikolisis itu yang diawali dengan pemecahan glukosa menjadi asam pirufat ya, kemudian asetil-CoA, kemudian ke siklus Krebs. Begitu pula dengan trigliserida atau lemak. Ya, itu juga di-convert menjadi fatty acid atau asam lemak yang kemudian masuk juga melalui proses beta oksidasi menjadi asetil-CoA yang nanti juga akan masuk ke siklus Krebs. Begitu pula dengan protein ya yang isinya asam amino itu juga nanti akan diolah menjadi asetil-CoA dan masuk ke siklus Krebs. Jadi inti atau muaranya sebenarnya sudah kita pelajari kemarin ya. Jadi semuanya itu adalah di proses siklus Krebs ini. Nah, ini kita kembali ya, kembali ke di usus halus tadi dan kemudian di dalam pembuluh darah itu kita mengenal suatu enzim namanya lipase, yakni enzim yang bertugas untuk memecah triasilgliserol atau lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Nah, ini enzim ini diproduksi oleh pankreas ya. Jadi lipase pankreas atau bisa disebut seperti itu. Nah, kalau kalian lupa, ada yang ingat bagaimana struktur dari lemak yang sudah kalian pelajari? Coba ini, yang ini yang saya beri, nggak bisa ya. Kalau saya ini kelihatan nggak kalau saya slideshow seperti ini? Halo, di layar kalian? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Oke. Kalau saya kasih coret-coretan gini kelihatan nggak? Kelihatan nggak coretannya? Belum, Pak. Enggak. Belum, Pak. Coretannya kelihatan? Belum, Pak. Belum ada, Pak. Nggak kelihatan ya? Kalau pointer saya, kelihatan nggak pointer saya? Warna merah. Kelihatan nggak? Nggak kelihatan, Pak. Nggak kelihatan, Pak. Oke. Ya udah, saya seperti biasa aja ya. Kalau gini kelihatan coretan warna merahnya? Kelihatan, Pak. Mantap. Nah, ini apa namanya? Kalau yang saya lingkari warna merah ini. Dalam suatu lemak atau triasilgliserol yang saya lingkari, yang saya beri tanda warna merah ini apa nih? Ada yang inget nggak? Salah nggak apa-apa, nggak ada hukumannya. Ada yang ingat?
Ayo. Nggak apa-apa, salah, nggak usah malu. Salah adalah proses belajar ya, daripada tidak pernah salah. Coba Nur Hasana Sahara. Ada Nur Hasana Sahara? Iya, Pak. Yang saya beri tanda warna merah ini apa nih? Disebut apa namanya? Kan lemak itu terdiri dari Gugus hidrofob. Oke, masih kurang tepat. Jadi lemak itu kan terdiri dari 3 asam lemak dan gliserol. Nah, kalau yang saya beri tanda warna merah ini apa nih? Kira-kira asam lemak atau gliserol? Triacylglycerol. Nur Hasana menjawab triacylglycerol. Ya, gitu. Kalau triacylglycerol itu sudah berarti dia sudah ada 3 asam lemaknya. Nah, kalau yang saya beri tanda warna merah ini apa nih? Asam lemak atau gliserol? Kira-kira. Gimana, Nur? Gimana? Saya kurang jelas tadi. Gimana, Nur? Gliserol, Pak. Ya, gliserol ya. Betul. Jadi yang saya beri tanda warna merah ini adalah gliserol. Terima kasih, Nur. Jadi ini adalah gliserol yang mana dia mengikat 3 asam lemak. Mana asam lemaknya? Asam lemaknya adalah, ini jadi kalau mau coret-coret nggak bisa. Nah, asam lemaknya yang mana? Ini ada 1. Nah, gini. Nah, ini ada 1, 2, 3 asam lemak ya. Jadi ini adalah asam lemak yang pertama, asam lemak yang kedua, dan asam lemak yang ketiga. R ini apa? R ini kan sesuai dengan panjang rantai samping dari asam lemaknya. Ada yang masih ingat ada asam lemak apa aja yang ada di sawit? Yang ada di sawit ada asam lemak apa? Asam lemak bebas, Pak. Asam lemak bebas, bagus. Maksud saya bukan asam lemak bebasnya, jenis asam lemaknya, namanya. Apa yang paling banyak di minyak sawit? Terima kasih Jenuhnya, Mbak jawabannya. Asam lemak jenuh? Ada 2, ada jenuh dan tidak jenuh. Kalau jenuh apa contohnya? Kayaknya, Pak. Gimana Kak Ali? kalau tak jenuh banyak di dalam minyak sawit, Pak. Betul. Contohnya apa? Contoh asam lemak tidak jenuh? Asam oleat tuh. Betul, Masna ya, Masna Yanti Fau. Betul. Asam oleat adalah salah satu contoh asam lemak tidak jenuh. Jadi misalkan nih di sini R-nya itu adalah huruf R-nya ini adalah asam oleat ya. C-nya ada berapa kalau asam oleat C-nya? C-nya ada 18 ya. Nah, itu nanti asam oleat. Misalkan seperti itu, R-nya bisa dipasang itu, nanti yang R-nya lain, asam lemak jenuh, misalkan palmitat, bisa. R-nya lagi ini apa? Bisa dipasang lagi seperti itu. Maka itu akan membentuk suatu lemak ya, atau disebut sebagai triacylglycerol. Nah, si enzim lipase ini tugasnya adalah memecah semuanya ini. Jadi dia dengan bantuan ada air, maka akan menjadi asam lemak. Ya. Atau ini bisa disebut sebagai asam lemak bebas seperti tadi. Kalau dia terjadi di TBS itu jadi asam lemak bebas. Ya, karena ada enzim lipase ini. Nah, ini mecahnya satu-satu ya. Jadi ini yang pertama dia dipecah yang paling atas, yang nomor 1 ini. Jadilah dia diacylglycerol ya. Karena di sini sudah tidak ada lagi asam lemaknya. Asam lemaknya hanya 2, maka dia disebut sebagai diacylglycerol atau 2 asam lemak plus gliserol. Kemudian tambah lagi lipase lagi, maka dia akan memotong 2, yaitu di ujung dan di ujung 1, ujung 3.
maka dia jadi monoasil gliserol. Dipecah lagi yang tengah, nah sehingga dia jadi gliserol dan kita sudah mendapatkan 3 asam lemak. Gitu ya, jadi berperan sebagai gunting enzim lipasenya. Nah, oke. Ada pertanyaan nggak sebelum kita masuk ke sini? Tadi soal lipase. Jelas ya? Oke, kita lanjut ke tahapan dari beta oksidasi. Oke. Nah, ini tadi kita sudah masuk ke dalam pembuluh darah. Pembuluh darah sudah ada enzim lipoprotein lipasenya yang akan memecah asam lemak tadi, memecah lemak menjadi asam-asam lemak. Nah, kemudian asam lemaknya akan masuk ke dalam sel di dalam darah, yang mana sel itu ya ini bukan hanya di dalam darah ya, artinya darah kan mengalir melalui pembuluh darah, dan pembuluh darah itu akan melalui berbagai macam organ. Jadi sel-sel di dalam organ ini akan menerima dari menerima dari asam-asam lemak hasil pemecahan silomikron tadi. Nah, baru nanti asam lemaknya bisa masuk ke dalam sel, diolah di dalam suatu organel yang namanya mitokondria. Nah, agar bisa masuk ke dalam mitokondria, maka anggap saja ini adalah lalu lintas ya. Jadi kalau di lalu lintas, misalkan ini mitokondria ini katakanlah Jakarta ya. Dari Jogja mau ke Jakarta misalkan. Asam lemak itu bayangkan adalah diri kita. Maka untuk dapat ke Jakarta, maka kita harus naik kereta. Nah, kereta itu adalah disebut sebagai transporter ini ya. Keretanya ini adalah transporter, keretanya si asam lemak untuk bisa masuk ke mitokondria. Nah, sekarang kan syaratnya kereta api kan macam-macam. Harus tes genus atau rapid antigen ya. Apalagi waktu pelarangan mudik kemarin kan juga syaratnya banyak. Anda harus memperoleh surat keterangan dari tempat kerja, surat keterangan dari kelurahan ya. Nah, anggaplah ini asam lemak untuk naik transporter ini perlu syarat ya, perlu melengkapi persyaratan-persyaratan. Persyaratannya ialah yang pertama asam lemak harus diaktifasi dulu. Kemudian persyaratan kedua ialah harus ditransportasi asil lemak CoA. Ya, jadi diubah jadi bentuk asil lemak CoA. Persyaratan ketiga ialah asam lemak harus direaksikan oksidasi, hidrasi, oksidasi, dan tiolisis. Jadi persyaratan yang harus ditempuh asam lemak supaya bisa naik transporter adalah 3 ini. Kita bahas satu persatu ya. Oke. Nah, yang pertama adalah aktivasi asam lemak. Aktivasi asam lemak itu apa? Aktivasi asam lemak itu ialah proses ya. Ini perubahan menjadi fatty acyl CoA atau asil lemak CoA. Jadi fatty acid atau asam lemak ini ya, dilambangkan dengan ini ya, asam lemaknya ya. Ini. Kemudian akan berinteraksi dengan adenosin trifosfat. Adenosin trifosfat atau yang kita sebut sebagai ATP. Masih ingat ya ATP? Nah, interaksinya dikatalis oleh enzim sintetase. Sehingga berubah nih menjadi fatty acyl adenilat. Ya, jadi ini supaya lebih mudah gini aja ya. Nah, ini nih dipotong sampai sini. Terus ini nggak kelihatan.
kelihatan nggak ya? Kalau namanya ini digedein. Nah, ini dipotong sampai sini. Dipotong sampai sini, adenosin plus 1 gugus fosfatnya akan melekat ke asam lemak. Ya. Jadilah bentuk seperti ini. Yang namanya adalah fatty acyl adenilat. Ya. Nah, fatty acyl adenilat nanti akan direaksikan dengan menggunakan koenzim. Ya, jadi ditambah koenzim di sini, koenzim A, sehingga akan menghasilkan adenosin monoposfat. Ya, ini kan adenosin monoposfat nih kalau keluar. Nah, adenosin monoposfat keluar. Nah, asetil-CoA gantian untuk nempel di asam lemak sehingga jadi fatty acyl CoA. Ya. Kenapa kok nggak langsung aja fatty acid ditempelin sama koenzim A, kok harus diubah dulu jadi fatty acyl adenilat dan kemudian baru jadi fatty acyl CoA ya. Karena ya memang seperti itu reaksi yang terjadi di dalam tubuh. Utamanya karena sekali lagi untuk melakukan sintesis atau penambahan gugus itu membutuhkan energi. Beda dengan penguraian. Penguraian menghasilkan energi. Nah, energinya itu diperoleh dari mana? Diperoleh dari ATP. Nah, sehingga dia perlu ATP untuk bisa mensintesis atau menambah ya gugus asam lemak menjadi fatty acyl CoA. Itu adalah proses aktivasi. Sehingga kita sudah syaratnya terpenuhi nih. Yang pertama yaitu aktivasi asam lemak, yaitu asam lemak diubah jadi asil lemak CoA. Nah, selanjutnya asil lemak CoA akan ditransportasi terlebih dahulu. Ya. Nah, ini baru muncul. Nah, ini asil lemak CoA, tadi awalnya dia ada di sitosol ya, dalam dinding sel sebelum masuk ke mitokondria, maka dia harus naik yang namanya transporter ya. Nah, transporternya itu adalah ini. Karnitin asil transferase 1 ya. Nama kereta apinya adalah karnitin asil transferase 1. Nah, dia untuk naik ke sini, naik ke karnitin asil transferase 1 ini, maka dia harus dicopot nih si asetil-CoA-nya untuk digantikan dengan karnitin. Nah, ini karnitin ini berada di outer atau membran mitokondria yang paling luar. Jadi, ini sitosol, ini mitokondria. Nah, di antaranya ini ada ruang yang disebut dengan membran mitokondria. Nah, membran mitokondria ini ada yang sisi luar, ada sisi dalamnya. Anggaplah ini gerbang tol ya, gerbang tolnya seperti itu. Maka harus ada karnitin ini untuk mengikat si asam lemak tadi, sehingga asetil-CoA-nya keluar, karnitinnya akan melekat. Kemudian baru dia bisa diangkut oleh transporter menuju ke dalam matriks dari mitokondria. Ya. Ini adalah transporternya, dan ini karnitin asil transferase ini adalah enzimnya. Enzim karnitin asil transferase untuk mentransfer karnitin ke asil lemak. Nah, baru asil lemaknya tadi. Nah, di sini terjadi pertukaran lagi nih. Jadi bayangkan ini adalah sebuah gerbang tol. Dimana kalau gerbang tol itu kan harus ngetap kartu untuk bisa masuk. Untuk ngetap kartu, nah ini adalah gerbang tolnya, tempat untuk ngetap kartunya. Kartu masuk dan kemudian di sini ngetap kartu untuk keluar. Ya, jadi ada dua karnitin asil transferase. Saat masuk dan saat keluar. Saat masuk dia akan meninggalkan koenzim A di luar. Nah, saat keluar dia akan meninggalkan karnitin dan kembali mengambil koenzim A. Koenzim A-nya tentu sudah berbeda ya, koenzim A yang ada di sini dan yang ada di sini. Bukan koenzim A yang sama. Ya, gitu ya. Nah, barulah setelah itu dia dilakukan serangkaian proses reaksi.
Nah, ini ceritanya ya. Ini ceritanya narasinya untuk gambar nomor 8. Asil lemak CoA mengalami reaksi transesterifikasi dengan karnitin untuk membentuk asil lemak karnitin yang kemudian dikatalis oleh enzim karnitin asil transferase 1. Asil lemak karnitin melintasi ruang antar membran. Nah, agar bisa melintas, maka dia diangkut oleh karnitin transporter. Tugas karnitin selesai, kemudian dia lepas dari asil lemak dan kemudian diterima lagi oleh namanya asetil CoA. Oke, itu ya. Nah, barulah dia akan mengalami reaksi utama dari beta oksidasi, yakni oksidasi, hidrasi, oksidasi, dan tiolisis. Nah, ini ada pertanyaan nggak? Nanti didengarkan lagi ya, berulang-ulang. Kalau ada pertanyaan, silahkan disampaikan. Kalau mau ngechat saya, mau tanya nggak apa-apa, silahkan. Kayak kemarin ada yang ngechat saya soal praktikum biokimia, itu nggak apa-apa, bagus sekali. Tanya aja, nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting kalian memahami. Oke, tahap pertama adalah dehidrogenasi atau reaksi oksidasi. Ya, ini tadi ya, dari asil CoA, ini asam lemak, ada CoA-nya, kemudian dilakukan oksidasi, yakni penambahan gugus oksigen rantai samping ya, penambahan gugus rantai samping, atau disebut juga dehidrogenasi, berkurang hidrogennya, atau disebut juga oksidasi. Sehingga yang terjadi ini semula rantainya lurus, jadi ikatannya rangkap, karena ada hidrogen yang keluar, ditangkap atau diambil oleh FAD. Disebutnya adalah trans omega 2 enoil CoA. Nah, inti prosesnya adalah membentuk ikatan rangkap di antara atom C nomor 2 dan nomor 3 ya. Atom C nomor 2, nomor 3 ya. Menghitungnya dari sini. 1, 2, 3, 4 dan seterusnya R ini. 1, 2, 3 ya, membentuk ikatan rangkap di antara nomor 2 dan 3 di sini. Nah, kemudian setelah kehilangan hidrogen, maka dia masuk tahap 2 yaitu hidrasi atau penambahan air. Ya, penambahan air. Jadi dari trans omega 2 enoil CoA tadi dilakukan penambahan air sehingga membentuk yang namanya L3 hidroksiasil CoA. Airnya nempel di mana? Ada nih, ada tandanya nih, warna biru ini ya. Warna biru ini tempat menempelnya air. OH-nya nempel di sini dan H-nya nempel di sini. Sehingga ikatannya kembali jadi ikatan tunggal, bukan ikatan rangkap lagi. Nah, kemudian masuk ke tahap 3 yaitu kembali lagi. Tadi sudah didehidrogenasi, kemudian sudah dihidrasi, kemudian tahap ketiga kembali lagi di dehidrogenasi atau keluar gugus hidrogennya. Kali ini yang nangkap bukan FAD tapi NAD+. Ya. NAD+ nangkap gugus hidrogen yang ada di atom C nomor 3. Ya, kita lihat ya. Oh, ini hanya hilang kan? Oh, berubahlah dia jadi terdapat ikatan rangkap untuk O ya, karena oksigen selalu harus punya 2. Nah, ini ya, menjadi yang namanya 3 ketoasil CoA. Gugus OH menjadi keton ya. Kalau masih ingat kimia, ini kan OH atau hidroksil, ini kan keton. Nah, jadi dari hidroksil jadi keton. Nah, kemudian setelah itu masuk ke tahap 4, yaitu tiolisis. Ya, beda sendiri namanya ya. Tiolisis. Ini penambahan lagi adalah asetil CoA. Asetil CoA-nya masuk lagi nih. Jadi akan membentuk seperti ini, memecah jadi 2. Jadi terpecahnya di mana kalian perhatikan baik-baik di atom C ini, dia akan terpecah. Tadi kan di sini kan sudah terbentuk ya. Tuh, ini kan dari awalnya dia yang punya oksigen rangkapnya hanya 1, ini ada 2 gugus keton di sini.
Nah, ini kemudian dipecah dengan proses teolisis ini. Sehingga yang ini tetap asli, membawa asetil-CoA bawaan, dan kemudian ini asetil-CoA-nya bawaan dari penambahan proses teolisis. Sehingga terbentuklah dua asil CoA. Terbentuklah satu asil CoA dan satu asetil CoA. Ingat ya, ini jadi asetil CoA. Kenapa jadi asetil CoA? Karena sudah dipotong. Sudah dipotong kan R-nya di sini. Asetil CoA. Nah, ini ingat lagi semuanya ya, ingat lagi ya di awal tadi, slide awal, bahwa seluruh proses katabolisme atau pemecahan ujung-ujungnya ialah membentuk asetil CoA atau asetil koenzim A. Jadi proses beta oksidasi tadi kita sudah lihat bahwa dia tujuannya adalah untuk membentuk asetil CoA yang akan masuk ke siklus Krebs untuk jadi energi. Jadi prosesnya tadi kita sudah lihat ada asam lemak yang panjang, kemudian kita lakukan dehidrogenasi, hidrasi, dehidrogenasi, sampai terjadilah proses teolisis atau pemotongan menjadi asetil CoA. Maka untuk sisa asil CoA yang tadi yang terbentuk ya, sejumlah R ya, sejumlah R kan ini panjang R-nya. Maka dia akan terjadi lagi proses yang sama. Terjadilah proses yang sama yaitu dehidrogenasi, hidrasi, dehidrogenasi, teolisis, sampai terbentuk potongan-potongan asetil CoA yang banyak seperti ini. Misalkan ini adalah C yang 16 atau disebut juga dengan asam palmitat. Dia akan dipotong-potong terus dengan reaksi 4 tahap beta oksidasi tadi, dehidrogenasi, hidrasi, dehidrogenasi, dan teolisis. Dipotong-potong-potong sehingga menghasilkan asetil CoA, asetil CoA, sampai terakhir terbentuk asetil CoA. Sehingga kalau C-nya 16 kita bisa hitung nih berapa asetil CoA yang dihasilkan. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang mana artinya kita sudah punya 8 sumber asetil CoA yang akan masuk ke siklus Krebs. Nah, berarti kita sudah lihat ya bahwa mengkonsumsi lemak itu akan menghasilkan banyak sekali energi. Karena proses pemecahannya bisa menghasilkan banyak sekali asetil CoA. Nah, begitu ya. Jadi hikmahnya apa? Hikmahnya kalau kalian makan yang berlemak itu kalau tidak punya aktivitas yang tinggi, maka tidak akan diubah menjadi energi dan akan justru malah menumpuk menjadi gendut ya. Kalau aktivitasnya banyak menguras energi, lemaknya juga akan terurai menjadi energi. Karena lemak itu energinya sangat besar. Oke, sampai di sini sebelum saya lanjutkan ke perhitungan, karena perhitungannya ini juga sedikit rumit. Ada yang mau ditanyakan nggak? Pak, saya mau bertanya. Silahkan, Putri. Bagian teolisis ini, Pak. Ya, silahkan. Itu kan di awal dia masih terus pas penambahan ya, Pak? Asetil CoA, betul. Dia terpecah jadi 2. Nah, kan itu CH3 tuh diperoleh dari mana ya, Pak? Oke, berarti Putri menyimak. Bagus. Jadi yang ditanyakan Putri adalah CH3-nya ini dari mana? Oke, ini kok ada yang mau masuk nih. Oke, CH3-nya dari mana? CH3-nya, kalian perhatikan baik-baik yang dipotong warna pink dan warna biru ya. Warna pink dan warna biru. Nah, asetil CoA yang diperoleh itu adalah dari sini. Dari sini dipotong, nah kemudian di sini masuk ada koenzim A. Koenzim A, ingat di sini koenzim A tidak hanya membawa koenzim A, tetapi juga ada satu nih gugus hidrogen nih. Nah, satu gugus hidrogen di sini. Jadi ketika ini dipotong, ya, C-nya di sini kan membawa 2, Putri ya, dan yang lain membawa 2. Nah, satunya nambah dari sini, nambah dari hanya ini melekat di sini.
Sehingga dia jadi terbentuklah CH3. CoA dan S-nya melekat kemana? CoA dan S-nya akan melekat ke sisi yang sebelah sini. Sebelah sini kan kepotong nih garis. Ini nggak ada yang diikat. Nah, ini diikat oleh S-CoA ini, oleh koenzim A. Ya, jadi koenzim A itu selalu membawa gugus sulfur S dan juga gugus hidrogen H. Sehingga jadilah seperti itu. Hanya ini akan menempel di yang sebelah kanan, kemudian S sulfur CoA-nya akan menempel ke sebelah kiri. Gitu ya, Putri ya. Bisa dipahami nggak? Bisa, Pak. Oke, bagus. Oke, yang lain? Oke, ada pertanyaan lagi? Kalau enggak, kita lanjutkan ke perhitungannya ya. Nah, untuk menghitungnya ini perlu sedikit hati-hati. Ada rumusnya nanti ada di sini. Jadi kita pakai contoh adalah asam palmitat ya, yang ada di gambar tadi. C-nya ada 16, rantainya lurus, tunggal, tidak rangkap ya. Itu satu reaksi pembentukan asetil CoA, yang artinya adalah reaksi yang ini aja, satu reaksi ini. Itu dia bisa menghasilkan satu FAD, satu NAD+, dan satu asetil CoA. Ya. Kita lihat di sini tadi nih. Kan sudah dihasilkan satu NAD+. Ya. Satu NADH kok NAD+, satu NADH. Kemudian di sini tadi satu FADH2 dan satu asetil CoA yang dihasilkan di teolisis tadi. Nah, maka dari itu kalau kasusnya adalah asam palmitat, maka akan terjadi 7 daur reaksi ya. Seperti yang kita hitung tadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 daur reaksi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 daur reaksi. Yang mana 7 daur reaksi akan menghasilkan 7 FAD, 7 NAD, dan juga 8 asetil CoA. Ya. Nah, tadi bisa kita hitung. Jadi kalau satu FAD nilainya 1,5 ATP, satu NAD nilainya 2,5 ATP, satu asetil CoA nilainya 10 ATP setelah keluar dari siklus Krebs. Maka kita bisa hitung, kita kalikan. 7 kali 1,5, 10,5. NAD plusnya 7 kali 2,5, 17,5. Asetil CoA-nya 8 kali 10, 80. Sehingga untuk satu asam lemak palmitat aja kita sudah bisa peroleh 108 ATP. Ya. Dari 108 ATP itu digunakan 2 ATP untuk mengaktifkan palmitoyl CoA atau membentuk palmitoyl CoA. Yang ada di sini tadi nih, yang jadi asil CoA tadi. Asil CoA kan asilnya bisa diganti macam-macam sesuai dengan asam lemaknya. Bisa palmitat, kalau dia palmitat, palmitoyl, kalau dia oleat berarti oloil. Ya. Kemudian kalau linoleat jadi linoleil, ya, dan seterusnya. Nah, tadi kan harus diubah dulu nih jadi palmitoyl CoA.
Nah, untuk mengubah jadi palmitoyl-CoA kan butuh 2 ATP tadi. Sehingga ATP bersihnya atau netnya itu adalah 108 dikurangi 2, yakni 106 ATP. Nah, gimana untuk yang lain? Misalkan yang rantai rangkap. Nah, kalau untuk rantai rangkap itu beda lagi. Jadi ada satu kali tambahan proses, yakni proses menggeser ikatan rangkap. Ya. Tadi kan di sini kan perlu membuat ikatan rangkap ya. Ingat di proses dehidrogenasi ini yang tahap 3 itu kita perlu membuat ikatan rangkap. Yang di sini nggak ada ikatan rangkap jadi keton. Nah, kalau di asam lemak tidak jenuh atau yang punya ikatan rangkap, maka kita hanya perlu menggeser, tidak perlu mengubah ya. Jadi ini digeser dengan enzim enoyl-CoA isomerase. Ikatan rangkap yang ada di sini kita geser. Tuh. Seperti ini. Dari sini, dari atom C nomor 3 dan nomor 4 digeser jadi ke atom C nomor 2 dan nomor 3. Digeser. Sehingga bisa tidak perlu tahapan membuat ikatan rangkap. Nah, kalau ikatan rangkapnya lebih dari 1 gimana? Maka menggesernya akan lebih banyak lagi. Ya, jadi kita butuh geser ikatan rangkap dan juga perlu lagi asil CoA dehidrogenase untuk nambah ikatan rangkap. Jadi seperti ini bentuknya. Misalkan ini linoleat ya, linoleol yang punya 2 ikatan rangkap. Setelah 3 kali proses beta oksidasi, ini dipotong, maka masuk ke ikatan rangkap. Ikatan rangkap yang pertama ini yang di atom C nomor 3 akan digeser ke ikatan rangkap nomor 2 dan nomor 2. Sehingga setelah itu ini bisa dipotong, ya. Kemudian tibalah di sini yang tidak ada ikatan rangkap, maka dia perlu melakukan proses dehidrogenase. Nah, setelah proses dehidrogenase, maka dia bisa memindahkan lagi nih ikatan rangkap yang ada di sini, yang ada di atom C nomor 4, jadi dipindahkan ke nomor 3. Setelah itu dipotong lagi. Ya, jadi selama ketika di dekatnya ada ikatan rangkap bisa dipindah, tidak perlu untuk membentuk atau melakukan proses dehidrogenase. Sehingga, nah ini ada rumusnya nih, rumus untuk menghitung berapa jumlah energi yang dihasilkan dari beta oksidasi. Ini nanti akan saya keluarkan di ujian ya. Ini akan saya keluarkan di ujian, jadi harap diperhatikan baik-baik. Yang pertama, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kolom. Ya, kolom pertama itu adalah jenis asam lemaknya. Kemudian kolom kedua adalah jumlah siklusnya. Kolom ketiga adalah berapa banyak asetil-CoA yang bisa dihasilkan. Kolom keempat adalah berapa banyak FAD yang dihasilkan. Kolom kelima berapa banyak NAD plus yang dihasilkan. Kolom keenam adalah total ATP-nya sebelum dikurangi dengan yang digunakan. Dan kolom terakhir adalah ATP bersih yang diperoleh berapa. Nah, dari jenis asam lemaknya itu rumusnya beda-beda. Ya. C ini adalah jumlah atom karbon. Ya, ingat CC ini adalah jumlah atom karbonnya berapa? Kalau asam palmitat berarti jumlah atom karbonnya 16. Kalau oleat berarti jumlah atom karbonnya 18. Kemudian ada D. Nah, D ini adalah jumlah ikatan rangkapnya berapa? Kalau dia 1, berarti dia ditulis 1. Kalau dia 2, berarti ditulis 2. Ya, begitu. Nah, rumus untuk yang asam lemak jenuh dengan jumlah atom C genap. Contohnya adalah asam palmitat. Ya, nanti silakan dimasukkan rumusnya. Misalkan di sini C-nya 16, maka jumlah siklusnya adalah 16 dikurangi 2. Berapa 16 kurang 2? Halo? 14, Pak. 14. 14 dibagi 2, 7. Nah, berarti jumlah siklusnya untuk asam palmitat adalah 7 siklus ya. Sama seperti yang tadi yang sudah kita bahas, jumlah siklusnya ada 7. Lalu berapa asetil-CoA yang dihasilkan? Rumusnya C bagi 2. Berarti hasilnya berapa? Kalau dia palmitat? 8. 8, betul sekali. Jadi hasilnya adalah 8.
Kemudian FAD yang diperoleh rumusnya adalah C dikurangi 2 dibagi 2. Berarti ini sama seperti jumlah siklus. Jawabannya adalah 7. Ya. NAD plusnya juga rumusnya sama. Berarti jawabannya 7. Nah, total ATP-nya adalah 14 dikali C. Berarti 14 dikali 16. Iya benar, 14 kali 16. Kemudian dikurangi 8 dibagi 2. Coba berapa? 14 dikali 16. Ada yang menghitung? 14 234 dikurangi 8 dibagi 2. Temukan berapa jumlahnya? 222. Enggak mungkin. 198. Ya, jawabannya adalah 108. Jadi dikali dulu ya. 14 dikali 16 dulu, baru dikurangi 8, baru dibagi 2. Nah, ATP bersihnya juga seperti itu. Jadi 14 dikali 16, dikurangi 12, kemudian dibagi 2. Kemudian kalau dia jumlah atom C-nya ganjil, misalkan atom C-nya 15 gitu. Berarti rumusnya seperti ini, beda rumusnya. C dikurangi 3 dibagi 2. C dikurangi 3 dibagi 2. Total ATP-nya juga jadi 14 dikali C dikurangi 32 baru dibagi 2. ATP bersihnya itu 14C dikurangi 38 dibagi 2. Itu khusus jumlah atom C-nya ganjil. 13, 15, 17, ya seperti itu. Ini tadi kalau dia jenuh, artinya dia tidak rangkap atau tunggal. Kalau rangkap gimana? Asal lemak tidak jenuh. Kalau rangkap itu seperti ini. Rangkap juga dibedakan jumlah atom C genap atau ganjil. Kalau jumlah atom C-nya genap dengan ikatan rangkap, maka rumusnya kayak gini. Ada penghitungan di FAD dikurangi D, atau jumlah ikatan rangkapnya berapa. Ada di total ATP 14C dikurangi 3 dikali D, atau ikatan rangkapnya berapa. ATP bersihnya juga seperti itu. Nah, kalau ganjil rumusnya juga berbeda. Ya. Bisa ya, tinggal masukin aja ke rumus nanti kalau saya minta suruh untuk menghitung. Misalkan atom C-nya ada 15, kemudian jumlah ikatan rangkapnya ada 2, maka rumus mana yang akan saya gunakan? Yang 1, 2, 3, atau 4 rumusnya? 4. 4, betul. Ya, jadi rumus yang akan saya gunakan adalah rumus yang 4. Rumus yang keempat. Gitu ya. Ada yang ditanyakan nggak? Saya kuliahnya agak saya akhiri awal ya, karena saya ada rapat. Nanti rekamannya tetap saya upload di Instiper Classroom. Jadi yang belum bergabung, harap bergabung supaya bisa menyimak catatan atau rangkuman atau rekamannya. Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak, akan saya akhiri untuk perkuliahan hari ini. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.